Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan selalu urusannya, dan yang jelas tetap semangat. Baik Bapak Ibu, pada video sebelumnya saya sudah menampilkan hasil resume saya terhadap modul 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan resume saya terhadap modul 2 tentang penguatan kompetensi elemen informatika pada berpikir komputasional. Baik Bapak Ibu, mohon izin memaparkan hasil resume saya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri pada modul 2 mencakup apa saja. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh Bapak Ibu? Nah, pengalaman yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 2 ini adalah pengalaman tambahan pengetahuan tentang konsep AP, AD, dan SK. Nah, ini saya punya pengalaman baru terhadap tiga konsep ini. Lebih luas dia. Ada beberapa hal yang baru saya ketahui ketika saya membaca modul ini. Kemudian bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Wah, tentunya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau ditanyakan seperti apa emosinya ketika saya membaca modul ini, wow, luar biasa sekali. Karena memang setelah saya membaca modul ini, saya merasa mendapat pengalaman baru, mendapatkan pencerahan baru, dan tentunya bertambah wawasan. Dan yang paling penting, saya merasa tertantang dengan modul ini. Nah, tentunya nanti saya berharap dari mentor-mentor kita bisa lebih membimbing kita untuk memahami modul ini seperti apa secara khusus, kemudian secara umum semua modul 1 sampai 4 begitu ya. Kemudian hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Materi pada modul ini sebagian besar sebenarnya sudah ada saya gunakan di dalam proses PBM yang saya lakukan di sekolah. Namun memang harus saya akui ada beberapa hal baru yang baru saya baca atau baru saya ketahui dari modul. Mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah ada, atau saya lupa, atau memang saya tidak pernah membaca, atau memang saya baru tahu. Nah, ini ada tentang bahasa algo ya. Bahasa algo ini memang belum pernah saya coba terapkan di sekolah, dan setelah saya baca modul ini saya pelajari, ternyata bahasa algo ini cocok juga ya untuk materi yang sifatnya unplug gitu, seperti itu. Mudah-mudahan setelah saya nanti belajar modul ini saya bisa lebih baik dalam menerapkan metode itu. Kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait proses belajar atau pembelajaran? Penyampaian materi yang lebih variatif dan masuk akal. Nah, tentunya agar mudah dipahami oleh murid dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang perlu saya ubah atau perlu saya perbaiki dalam proses belajar pembelajaran saya nantinya ketika saya sudah mempelajari modul ini, atau setelah mempelajari BIMTEK ini, mungkin diterapkannya di sekolah, itu saya akan mencoba lebih inovatif atau variatif. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah analisis implementasi modul 2, maaf ya ini salah ketik. Modul 2 dalam konteks guru informatika itu mencakup apa saja? Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari modul 2 ini. Pertanyaan ini sangat 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 ingin saya tanyakan, dan saya memang sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Saya mohon pencerahan kepada bapak-bapak mentor nanti ya. Itu tentang konsep bahasa algo itu seperti apa. Kemudian konsep SAP1, SSAP1, SSAP2, dan konsep ALU dalam sistem komputer itu bagaimana sih konsepnya? Mohon nanti berikan pencerahan, mohon nanti berikan gambaran seperti apa sih konsep itu. Supaya nanti juga saya bisa memberikan gambaran, karena ini memang saya lihat tadi modul 2 itu memang sangat terinci di sana jelasannya, sehingga saya mungkin perlu penjelasan lebih langsung daripada mentor-mentor kita. Kemudian apa wawasan atau insight yang baru dari materi yang dipelajari? Secara umum sih konsep algoritma sudah saya bawakan dalam konsep pembelajaran di kelas. Namun pada modul ini saya menemukan materi baru mengenai bahasa algo dan SAP. Nah, dan saya akan coba mempelajari tentang kedua hal tersebut karena ini sangat menarik tentunya. Kemudian apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, bicara lagi tentang tantangan Bapak Ibu ya.
Untuk tantangan sendiri masih sama kurang lebih ya. Untuk tantangan sendiri itu pembelajaran ketika menggunakan metode plug-in itu karena di sekolah kami memang terdiri dari beberapa komplek ya. Itu beberapa komplek dengan kelas yang tersebar dan tidak semua komplek itu punya labor, sehingga itu menjadi tantangan bagi saya bagaimana saya harus bisa mengajarkan informatika meskipun tanpa sarana prasarana teknologi seperti Bapak Ibu. Dan tentunya moda plugin itu sangat cocok bagi saya. Nah, tentunya ini merupakan tantangan sama seperti video sebelumnya dan mungkin juga pada video setelahnya lagi nanti itu plugin itu tantangan adalah sama tentang sarana prasarana dan moda yang saya gunakan tetap plugin. Nah, nanti juga mohon bantuan dari penjelasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berpengalaman, bapak-bapak mentor tentang bagaimana sih hendaknya kita menjalankan moda plugin itu supaya lebih maksimal gitu ya. Kemudian apa saja alternatif solusi yang kita berikan terhadap tantangan tadi ya. Itu sama seperti keterangan pada poin di atas, solusi yang saya hadapi adalah saya menggunakan metode unplugit dan simulasi. Jadi meskipun tidak ada sarana prasarana teknologi di tempat itu atau di lokasi itu atau di komplek kelas itu, saya masih menggunakan metode unplug. Kurang lebih penjelasannya sudah saya rincikan ketika di modul 1 sebelumnya, di resume modul 1 ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu tentang analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika mencakup apa saja. Nah, jadi Bapak Ibu, pada pertanyaan pengalaman di masa lalu, di mana kita pernah diajarkan saat perkuliahan berkenaan dengan materi AD, tentang materi AP, tentang materi SK itu sangat relevan ketika diterapkan pada pembelajaran informatika saat ini. Nah, pengalaman itulah yang membuat kita harus berimprovisasi bagaimana cara pengelolaan materi itu supaya mudah dipahami oleh murid meskipun metode yang digunakan adalah metode unplugin. Kemudian pengalaman di masa depan bagaimana? Dengan tetap memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah tentunya dan tetap memanfaatkan aset yang ada di sekolah, apa saja aset yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran informatika, karena memang sumber daya sekolah itu selagi dia bisa dimanfaatkan tentu bisa dijadikan alat sebagai pembelajaran. Keterbatasan bukanlah sebuah penghalang bagi guru dan murid untuk dalam proses pembelajaran informatika. Jadi kita tidak bisa mengeluh bahwasanya karena tidak ada komputer kemudian kita bilang, oh informatika tidak bisa kita ajarkan di sekolah kita, tidak seperti itu. Tapi kita sebagai guru informatika harus berani melangkah, berani mencoba, berani improv bahwasanya informatika itu bisa dilakukan meskipun tanpa perangkat teknologi sekalipun. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul lain atau dari sumber lain selain bahan ajar ya. Sebagai pedoman menyusun modul ajar, salah satu sumber inspirasi dalam penyusunan alur dan kerangkanya saya menggunakan modul yang saya dapatkan dari saat mengikuti program guru penggerak kemarin, yaitu tentang materi KSE, dan ada sebenarnya di sana materi tentang diferensiasi, ada asesmen ya tentang pembelajaran ada di situ. Jadi salah satu pedoman saya, referensi saya dari modul itu. Kemudian tentang konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Nah, berkaitan dengan modul 2 ini Bapak Ibu, ya. Yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain adalah mengkombinasikan mapel informatika ini atau pengalaman informatika ini atau mengkombinasikan pengetahuan murid tentang informatika ini, kemudian kita coba mereka atau kita bawa mereka menerapkan pengetahuan mereka itu ke dalam FLS 2N. Nah, karena ada siswa kami itu yang memang mengikuti FLS 2N. Nah, pengalaman dia ketika belajar informatika itu pikiran secara logis, secara komputasional, coba terapkan di situ dalam konsep penelitian. Nah, seperti itu. Itu cara kita salah satunya untuk mengkoneksikan antara dari mata pelajaran dan kegiatan lain seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pembelajaran informatika itu tidak semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Dengan segala keterbatasan yang ada, informatika tetap bisa diajarkan kepada murid karena pada dasarnya informatika adalah tentang bagaimana cara memecahkan masalah secara sistematik dan secara logis. Nah, jadi baik itu saat menggunakan perangkat ataupun tidak. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwasanya karena tidak ada teknologi maka kita bilang
informatika tidak bisa diajarkan di tempat ini, kita tidak bisa mengajar informatika. Kita boleh seperti itu. Guru informatika adalah guru yang mempunyai logis, yang punya wawasan dan logis yang biasa luar biasa. Mereka bisa melakukan improvisasi yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana mengakali supaya informatika ini tetap bisa berjalan meskipun di lokasi sekolah kita tidak ada atau kekurangan sarana prasarana perangkat teknologi. Nah, modul 2 ini bagi saya sangat bermanfaat karena isinya sangat padat dan luar biasa. Terima kasih kepada panitia, kepada penyelenggara yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti BIMTEK ini, dan sangat berterima kasih karena banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang saya dapatkan dari modul-modul yang telah saya baca. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian dulu pemaparan saya terhadap resum modul 2. Tentunya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.